Halo, jumpa lagi dengan saya Kiki di channel saya Excel Amatiran. Untuk kali ini saya kembali akan memberikan tutorial cara mudah melakukan rekon piutang. Jadi yang harus dilakukan pada saat kita melakukan rekon piutang, pertama datanya seperti ini. Saya sudah siapkan ya teman-teman. Pertama kita harus siapkan rekening koran seperti ini. Rekening korannya biasanya selalu isikan saldo awal, ada pembayaran, ada biaya admin dan lain-lain, dan saldo akhir di sini. Dan di bawah ini adalah laporan piutangnya. Nah, laporan piutangnya kita totalkan ada 138.900. Nah, dari rekening koran ini kita akan mengupdate ke laporan piutang dan melakukan rekonsiliasi. Mana yang sudah dibayar, mana yang belum. Nah, laporan piutang ini dari berbagai macam customer ya teman-teman. Tapi caranya saya nggak perlu memilah. Dengan satu tabel ini kita bisa membuat rekonsiliasi dengan baik. Jadi kita mulai seperti ini caranya. Pertama yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu di rekening koran ini ada pembayaran untuk invoice nomor 1489 ya. 1485 sorry, 1485 nilainya 3.100.000 sekian. Nah, kita akan mengupdate di bawah sini. Bagaimana cara mengupdate-nya? Kadang teman-teman ada yang juga bisa menghapus langsung bila sudah lunas. Tapi jeleknya, kalau kita hapus langsung, historicalnya nggak kelihatan. Dia sudah bayar tanggal berapa, kita harus balik lagi ke rekening koran. Kita nggak bisa lihat dalam laporan piutang ini. Nah, kalau saya untuk tips kali ini, saya mengajarkan ngupdate-nya langsung di laporan AR ini. Nanti kita pisahkan mana yang sudah lunas, mana yang belum dalam satu report. Jadi caranya seperti ini. Pertama pembayaran ini kita akan update. Caranya pertama kita insert kolom di sini untuk memasukkan data pembayarannya di bawahnya aja, nggak usah diselipin di tengah, nggak perlu. Nah berikutnya di sebelah kanan sini kita buat status, kolom status. Setelah itu kita filter blok dari kolom customer sampai dengan status. Kita filter sampai kolom ke row ke 37 ya. Kita pilih data, filter. Nah, setelah itu yang harus dilakukan di sini adalah kita memasukkan pembayaran ini. Jadi misalnya inilah pembayaran Joni ya atas invoice 1489. Kita masukkan aja, kita copy, kita letakkan di sini. Nah, kita atur ininya ya. Berarti ini pembayaran Joni. Keterangan, ini tanggalnya. Nah, setelah itu kita tulis di sebelah kirinya ya, namanya sama, Joni. Nah, cuma kalau untuk pembayaran kita ganti minus karena dia mengurangi piutang. Nah, berikutnya siapa lagi di sini? Pembayaran aneh. Pembayaran aneh kita taruh di bawahnya lagi di sini. Kita pindah ke pojok. Setelah itu kita kasih tanda minus. Nah, berikutnya pembayaran siapa lagi? Eka ya. Eka kita copy lagi, kita taruh di bawah sini. Setelah itu kita pindahkan ke total, kita berikan tanda minus di sini. Dan lupa di sebelah kirinya harus kasih nama ya teman-teman, dan sama persis seperti nama yang ada di piutangnya. Jadi kalau di sini Joni harus persis tulisannya Joni, jangan double N atau I-nya beda, ada yang huruf E, ada yang huruf I. Jadi Joninya harus benar-benar sama dengan Joni yang ada di customer. Sebab key-nya di sana. Nah, setelah itu berikutnya kita masukkan di sini karena ini aneh, berarti kita tulis di sini aneh. Karena ini Eka, kita tulis ini Eka customernya. Nah, berikutnya apalagi yang keempat ya, pelunasan aneh. Oh, ini ada double nih aneh. Yang di sini sama di sini. Kalau gini kita ganti aja deh, jangan aneh. Kalau gitu pelunasan ini aja 1499 ya. 1499 namanya
joki customernya di sini ya. Jadi ini bukan Ane, ini joki ya, kita ganti dulu. Oke, joki berapa nilainya? Jadi kita copy dulu ke bawah. Nah, ini pelunasan joki. Kita pindah ke sini. Kita berikan tanda minus. Nah, kita tulis di sebelah kirinya nama customernya, joki. Nah, setelah ini selesai, kita akan dapat data piutang menjadi 95.800 sekian. Awalnya kan data piutang itu ada 138,9 juta. Nah, setelah berubah jadi angka ini kan kita mau kawinkan nih, mana yang udah lunas, mana yang belum di bawah ini. Dengan adanya pembayaran ini. Nah, bagaimana cara mengawinkannya? Pertama, kita bisa lihat, kita bisa pindahkan ini nomor invoice ini ke sebelah sini ya, dengan fungsi write. Write, kurung buka, klik ininya, keterangan di sini, koma, kita ambil nomor invoice-nya, berarti 4 karakter ya, dari kanan. Nah, ini adalah nomor invoice-nya. Nah, setelah itu berikutnya adalah di sini. Di sini kita bisa berikan dua macam status. Kita mau pakai remark bebas boleh, mau pakai pakai ini juga bisa nih teman-teman, pakai data validation. Kita pakai data validation di sini misalnya lunas atau belum lunas. Nah, sebenarnya sih mau dipakai ini juga nggak apa-apa sih. Yang nanti statusnya kosong aja berarti masih outstanding. Bisa juga seperti ini. Nah, misalnya di sini kita coba rekonsiliasi caranya. Nomor invoice ini tentunya kita kan dapat keterangan di sini nih 1489. Nah, kita ambil di sini aja langsung. 1485. Nah, ini adalah invoice-nya, ini adalah pembayarannya. Kita tinggal di sini ketik misalnya lunas. Copy ke bawah. Oke. Nah, berikutnya 1489 ya. 1489. Nah, ini invoice-nya, ini pelunasannya. Kita tulis lagi lunas. Berikutnya 1497. Di sini 1497. Lunas. Begini cara melunasin teman-teman. Jadi nggak dihapus. Berikutnya 1499. 1499. Jadi setelah selesai, oke. Nah, berarti yang sudah lunas ini, berarti logikanya begini. Pada saat kita pilih data yang masih blank, berarti ini ada data yang belum lunas. Simple sekali sih seperti ini. Jadi, oh ya, ini kita masih pakai fungsi sum ya teman-teman. Kita mau tahu sebenarnya kalau pakai sum jeleknya itu dia tidak dapat memfilter. Misalnya ya, kita mau ambil saya invoice nomor 1488 yang ini ya. Nah, kalau pakai sum dia nggak memfilter yang kita ambil aja. Jadi lebih baik rumus ini kita ganti dengan subtotal ya teman-teman. Rumusnya begini, sama dengan subtotal kurung buka 9 koma. Kalau koma ini bisa titik koma, bisa koma, tergantung dari regional settingnya. Kalau untuk laptop saya ini pakai koma ya. Jadi subtotal kurung buka 9 koma, kita sorot dari mulai atas sampai paling bawah sini. Nah, enter. Nah, kalau sudah seperti ini dia akan terfilter. Misalnya kita mau melihat invoice nomor
1489 aja nih. Oh, 1489 udah lunas. Udah nol. Udah nggak ada. Jadi misalnya sewaktu-waktu kita ditanya nih, nomor invoice 489 udah lunas belum ya? Nah, kita bisa tinggal cek di sini. 1489 kita klik ke sini langsung. Oh, ini udah lunas. Pelunasannya tanggal 5 ternyata di rekening korannya. Nilainya persis sama. Oke, nah kita balikin ke awal. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan ini adalah nilai sisanya ya. Sisa dari piutang ini semua. Sisanya. Nah, kalau ini sisanya, berarti kan kita udah bisa filter di sini. Tinggal kalau kita mau lihat yang lunas, sudah lunas mana aja sih? Nah, ini laporan yang udah lunas semua. Nah, kalau yang mau belum lunas, berarti kita tinggal klik aja yang posisinya masih blank. Berarti ini adalah invoice yang belum lunas. Nilainya ada 95,8 juta. Kadang-kadang kan kita waktu misalnya ya, kalau teman-teman yang bekerja di bidang accounting atau finance, biasanya kadang auditor itu nanya kita, piutang kamu ada segini nih nilainya, minta rekonsiliasinya dong. Nah, kalau udah seperti ini kita rekonsiliasinya gampang. Caranya gimana? Pertama kita filter aja yang lunas, yang sudah lunas. Nah, berarti ini yang sudah ada kawinannya. Kita tinggal pindah saja ke bawah. Nah, ini yang sudah lunas. Nah, berarti kalau yang belum lunas, kita klik yang blank. Nah, berarti kalau auditor mana, outstanding kamu yang 95 juta terdiri atas mana aja ya? Nah, ini dia. Outstanding kita yang 95 juta ya ini invoice-nya. Kita tinggal kasih ke dia. Ini Pak rekonsiliasinya. Jadi, kita bisa berikan data seperti ini ke auditornya. Ini data yang udah lunas nih Pak, udah 0. Ya. Dan ini yang 95 juta yang belum dibayar. Masih outstanding posisinya. Seperti ini. Ya, jadi mudah sekali untuk melakukan rekonsiliasi ini. Simple dengan kita mengawinkan invoice yang sudah lunas, yang belum lunas dengan kata-kata lunas aja di statusnya. Setelah itu kita pakai fungsi filter untuk memfilter mana yang sudah lunas seperti ini. Jadi simple sekali sih. Nah, misalnya pada saat seperti ini juga kita masih mau ditanya juga nih, totalnya berapa sih per masing-masing customer? Ini kan misalnya ada 2 ya, kayak ini Ali ada 2, Ali ada 3, 1, 2, 3. Berapa totalnya semua untuk nilai invoice ini? Nah, ini pun nggak susah. Tinggal kita short aja ya seperti ini. Data, kita blok semua kolomnya. Dari kolom B sampai kolom H. Kita pilih data, pilih short by customer. Setelah itu bisa kita blok lagi. Kita lakukan subtotal teman-teman. Subtotal ini harus lakukannya dari kolom B56 ya. Total judulnya harus dimasukkan. Kita pilih subtotal. Nah, di sini adalah yang mau ditotalkan yang mana nih? Bisa tanggal, bisa nama, bisa keterangan. Nah, kalau di sini kita maunya kan per customer gitu totalnya. Berarti customer di sini isinya. Terus functionnya mau pakai total, count, average, tergantung. Nah, kalau di sini kita maunya kan mentotalkan ini. Berarti kita pilihnya functionnya di sini sum. Setelah itu kita pilih OK. Nah, otomatis akan tertotal semuanya. Dan ini kita kalau klik nomor 2 dia akan mentotal per masing-masing customer. Sorry, totalnya ini saya ulang ya. Subtotal bukan status, pilihnya di sini centangnya. Nih, total. Kalau tadi status, makanya statusnya kan kosong, makanya nggak ada nilainya. Nah, seperti ini. Kita klik nomor 2, maka dia akan mentotal. Jadi total Ali ada segini, total Ane ada segini. In total ada 95 juta,8. Nah, kalau kita mau membalikkan subtotal, tinggal kita blok. Subtotal kita pilih remove. Oke, ini salah satu tutorial untuk melakukan rekonsiliasi dengan mudah ya, yang saya sering temukan di dunia kerja. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua dan dapat berguna untuk pekerjaan masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya.